Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bersama kembali dengan Papi Ropan atau Bung Ropan. Kita akan membahas laga semifinal di Wembley yang mempertemukan dua klub hebat. Ya, dua klub terbaik di dunia yang sedang bersaing untuk bisa merebut gelar juara di IPL pada musim ini. Manchester City dan Liverpool. Kembali dalam duel ini ya, di semifinal Piala FA saya membuka kesempatan buat teman-teman untuk memberikan komentar-komentar yang baik ya. Yang bijak dari Anda ya, sudut pandang Anda tentang laga yang pasti dinantikan oleh banyak orang di seluruh dunia untuk melihat pertarungan antara City dan Liverpool. Anda juga bisa menebak berapa skor akhir dari duel City dan Liverpool ini di samping Anda memberikan komentar-komentar Anda, dan seperti biasa tetap giveaway akan berlaku di sini. Anda akan mendapatkan dua buah kaos persembahan dari PT SKA Prima Eva. Ini dua buah kaos Leones ya, yang luar biasa buat Anda. Kemudian dengan sendal-sendal seperti ini. Jadi ada dua buah kaos Leones dan sendal Leones. Produk Leones ini Porto 3 Black ya, akan Anda bisa mendapatkan juga seperti ini. Andes 1 Black yang Anda bisa dapatkan ya. Di samping ini juga ya, Army, Malibu Army yang bisa Columbia Black. Semua akan dikirimkan buat Anda karena PT SK Prima Eva ya sudah mengirimkan juga banyak, hampir mungkin ada 20 orang untuk giveaway sudah dikirimkan. Mungkin sudah banyak yang sampai ke rumahnya, dan nantinya mulai pada hari ini juga akan kita kirim lagi sekitar 9 sampai 12 orang untuk giveaway. Jadi tenang buat Anda semua, pasti kalau belum dapat akan kebagian juga. Saya juga masih belum mengumumkan masih bisa akan melihat pemenang di Madrid melawan Chelsea. Ada 3 giveaway yang akan diberikan, walaupun tebak skor itu tidak ada yang bisa menebak dengan benar dengan hasil akhir 3-2 untuk Chelsea. Tapi tetap saya akan memberikan giveaway buat teman-teman dari hasil pertandingan Madrid dan Chelsea. Juga hasil pertandingan antara ATM dan City yang berakhir imbang 0-0 sedang masih dilihat karena begitu banyak yang masuk, dan kita akan umumkan nantinya pada besok hari untuk ada masing-masing 3 pemenang ini. Jadi total ada 6 orang yang kita akan umumkan. Juga dalam pertandingan antara City dan Liverpool di Wembley untuk babak semifinal Piala FA, silakan Anda berkomentar dengan baik. Saya akan tunggu untuk memberikan giveaway kepada Anda. Dan sekali lagi juga saya ingatkan bagi Anda yang sudah mengirim kemarin 4 semifinalis di Liga Champions, yang sudah Madrid sudah ada, Villarreal, City dan Liverpool, tanggal 22 hari Jumat yang akan datang akan diumumkan 20 pemenang. Ini 20 pemenang yang akan diberikan oleh PT SK Prima Eva, di mana Anda sudah mengirimkan ke leones.id, dan akan diumumkan siapakah yang akan mendapatkan giveaway. Giveaway ini berupa uang masing-masing Rp100.000 kepada 20 orang. Nantinya juga akan berlaku di babak semifinal, siapa 2 tim yang akan ke final menurut Anda, dan Anda tetap akan kirim langsung ke leones.id. Itu 10 pemenang ya, akan nantinya diberikan giveaway lagi berupa uang masing-masing Rp200.000 buat Anda. Dan di final Anda akan mendapatkan masing-masing Rp400.000 untuk 5 pemenang nantinya. Itu nanti final pada tanggal 28 Mei. Kita bicara dengan City dan Liverpool yang akan bertarung akhir pekan ini di Wembley. City tidak akan memainkan 2 pemain penting mereka ya, 2 pemain kunci yang menurut saya dari starting 11 yang dimiliki oleh Pep Guardiola. KDB atau Kevin De Bruyne dan Kyle Walker. Ketidakhadiran 2 pemain ini yang mengalami masalah cedera ketika menghadapi ATM di Wanda Metropolitano ya di leg kedua babak perempat final UCL, ini memang membuat Pep terpukul tentunya. Terutama adalah KDB, karena ini kan otak permainan dari City, dan apalagi KDB ini selalu menjadi solusi ya. Ketika lini depan City itu kurang begitu baik, kurang begitu berfungsi, selalu dia datang sebagai penyelamat. Ya, walaupun kemarin memang tidak ada gol di Wanda Metropolitano saat menghadapi ATM. Namun hasil itu sudah cukup membawa City ke semifinal untuk berhadapan dengan Real Madrid nantinya pada tanggal 28 April dan 5 Mei yang akan datang. Ya, sementara semifinal lainnya mempertemukan antara Liverpool dan Villarreal. Nah, apakah ketidakhadiran khususnya Kevin De Bruyne ini berpengaruh?
Saya pikir jelas ketidakhadiran dari De Bruyne ini berpengaruh besar terhadap penampilan, apalagi pertandingan sekrusial melawan tim yang sangat kuat, tim yang ditakuti oleh Pep, yaitu Liverpool. Ya, demikian juga dengan Klopp. Klopp memang menakuti dengan cara bermain dari City. Ya, tetapi tidak ada KDB, ini sedikit menguntungkan dalam tanda kutip. Ya. Kalau Kyle Walker tidak ada, masih bisa ditambal oleh Cancelo yang bisa dipindahkan dari sektor kiri untuk bermain di kanan sebagai fullback. Nah, posisi bek kiri ini bisa saja Zinchenko main atau Nathan Ake yang ditampilkan oleh Pep di belakang, ya. Tetapi siapa yang menggantikan posisi dari KDB ini yang masih dipikirkan. Walaupun pasti menurut saya Ilkay Gundogan yang akan turun. Karena dia akan bertindak sebagai kapten kesebelasan ketika De Bruyne tidak ada. Dia akan bermain dengan Bernardo Silva di sana dan Rodri. Ini membentuk tiga gelandang yang oke, tiga gelandang yang baik sekali. Ya. Di depan juga masih kita belum tahu. Pep yang lebih tahu semua apa yang akan dia inginkan. Tetapi bisa saja Mahrez, kemudian Sterling dan Foden. Nah, Foden ini juga masih dipertimbangkan karena dia bermasalah dengan kepala dia ketika melawan ATM, ya, harus mendapat perawatan di balut. Apakah dia akan dimainkan lebih awal? Ini menjadi pemikiran dari Pep, menjadi rahasia dari Pep. Kalaupun tidak ada Foden, bisa aja Jack Grealish dimainkan lebih dulu. Ya, bisa Jack Grealish, Gapsu dan Mahrez, atau di sana ada Sterling yang main bersama dengan Gapsu dan Mahrez. Kalau Mahrez tidak ada, Gapsu atau Gabriel Jesus bisa berpindah ke kanan dan posisi di false nine dimainkan oleh Raheem Sterling. Dengan Foden, kalau Foden dipaksakan untuk main, Foden akan bermain di posisi kiri. Ini sama persis seperti ketika bermain 2-2 di Etihad menghadapi Liverpool. Kecuali memang dengan tidak adanya KDB dan Walker. Ya, itu dari starting line up yang saya lihat yang bisa ditawarkan oleh Pep Guardiola. Ya. Kemudian dengan Liverpool bagaimana? Klopp melihat ada sedikit keuntungan dengan ketidakhadiran dari seorang KDB yang memang sangat berbahaya kalau muncul dari second line. Ya. Tetapi ya bagi yang penting bagi Klopp adalah kebugaran timnya, kalau saya lihat. Ya. Itu yang dia lakukan ketika menghadapi Benfica. Walaupun hasil akhir adalah 3-3 setelah timnya dia unggul 3-1, disamakan 3-3, tetapi Klopp itu berpikir sudah langsung ke semifinal Piala FA menghadapi City. Karena dia melihat kemenangan 3-1 melawan Benfica di Dalus tidak mungkin dibalikan oleh Benfica di Anfield. Dan hasil paling maksimal adalah imbang. Kalau enggak, Liverpool yang akan menang. Makanya 7 pemain diistirahatkan saat itu untuk menjaga kebugaran karena Klopp sudah melihat City yang paling penting. Itu ada Fabinho, VVD yang tidak bermain dari awal, Mane, Salah, ya. Ada Thiago di sana, Robo dan Trent. Di babak kedua memang Salah, Mane dimainkan bersama Fabinho dan Thiago, tetapi itu hanya untuk membuat mungkin mereka lebih berkeringat untuk bisa bermain di sana ya di babak kedua. Tetapi yang paling penting adalah menjaga kebugaran. Dan ini yang diinginkan oleh Klopp. Klopp mau melihat bahwa tim asuhannya bermain jauh lebih baik ketika mereka bermain 2-2 di Etihad. Ya, di Etihad City bermain bagus di babak pertama, tetapi babak kedua milik Liverpool. Ya, dengan kebugaran pemain ini, Klopp sangat berharap bahwa mereka mampu untuk bisa mengalahkan City. Tentunya, ya, di saat City sedang bermasalah dengan KDB dan Walker tidak bisa bermain. Nah, ini menjadi PR ya bagi Pep untuk menyusun kerangka ya format permainan di lapangan dengan taktik dan strategi dan ala Pep tentunya. 4-3-3 tetap akan dimainkan, juga berhadapan dengan 4-3-3 dari Klopp. Jadi ini sangat menarik sekali. Dua tim yang memiliki fullback yang sangat bagus. Ya, ketika Walker tidak ada, memang Nathan Ake tidak sebagus Cancelo bermain. Pasti akan lebih banyak untuk bertahan. Dan dia mungkin bisa mengontrol. Di sisi ini ada Salah yang sangat berbahaya. Ini menjadi pekerjaan bagi Nathan Ake. Tetapi mereka masih punya Cancelo yang sangat kuat. Kalau di Etihad, Cancelo banyak merepotkan Trent. Sekarang berpindah dengan pasti Cancelo akan banyak merepotkan dari sisi kiri ditempati oleh Robo. Nah, ini yang kita akan lihat. Robo harus bisa mengunci pergerakan Cancelo sehingga pemain Portugal ini tidak banyak melepaskan umpan-umpan ke kotak penalti yang bisa menghasilkan petaka buat Liverpool. Dan duel ini menarik karena Liverpool pernah 2 kali datang ke Wembley, berhadapan juga dengan City dan 2 kali kalah lewat adu penalti. Nah, bisa juga ini ketiga kali mereka ketemu bisa kalah lewat adu penalti. Karena Klopp di 2016 itu kalah penalti ketika dia baru menggantikan Brendan Rodgers
Dan juga di 2019 setelah mereka kalah di Piala Liga 2016, di 2019 di Community Shield. Nah, dia berhadapan langsung dengan Pep dan kalah lagi adu penalti. Itulah mungkin yang akan dihindari oleh Klopp dan timnya untuk tidak sampai dalam perpanjangan waktu, apalagi adu penalti. Mereka ingin mengunci pertandingan ini di 90 menit. Sama juga dengan Pep pasti. Pep ingin memenangkan laga ini. Karena bagi Klopp, menang melawan City, ini mungkin akan mempermudah mereka untuk mengejar 4 gelar. 1 gelar mereka sudah dapat di Carabao Cup setelah mengalahkan Chelsea dengan adu penalti juga di Wembley. Jadi mereka tinggal menunggu pertandingan di Piala FA. Kalau mereka bisa terus melaju dan final juara, udah gelar kedua. Di IPL, mereka sedang berkejaran dengan City. Mereka bisa menjadi juara, akan menjadi gelar ketiga mereka. Sebelum tanggal 28 Mei, di final ya Liga Champions, jika mereka mengalahkan Villarreal, mereka akan ke final dan menunggu pemenang tentunya dari Madrid dan City. Ya, bisa aja menjadi part keempat. Kalau ini part ketiga yang terjadi di duel Liverpool dan City, karena duel dua sebelumnya di IPL berkesudahan imbang 2-2. Nah, ini yang ketiga dan bisa berlanjut ke part keempat, mempertemukan dua klub yang sama. Ini luar biasa. Dua klub hebat, ya. Dua klub yang dihuni oleh pemain-pemain luar biasa, pemain-pemain berkelas, dan dua klub yang memiliki dua pelatih itu. Ini luar biasa, pelatih terbaik, pelatih yang sejauh ini saya lihat ini dua pelatih yang tidak pernah dipecat bahkan oleh klub masing-masing, dan kemudian mereka sekarang berkiprah sama-sama ya di era modern antara Jurgen Klopp dan Pep. Kaya akan taktik bagi keduanya, punya banyak plan yang mereka lakukan, tidak terfokus pada satu plan aja, plan A, tapi punya plan B dan plan C ketika tim asuhannya itu tidak bermain sesuai dengan ekspektasi dari mereka, baik dari Klopp dan Pep. Ini yang menarik, mempertemukan dua tim dengan taktik yang luar biasa yang dikembangkan oleh dua pelatih hebat. Menurut saya pertandingan ini tetap 50-50, ya, 50-50 ya untuk pertandingan ini. Walaupun tidak ada KDB, tidak ada Walker, tetapi tetap mereka punya pemain-pemain pengganti yang bagus. Itu yang dimiliki oleh City. Nah, bagi Klopp tentunya gol pertama ini sangat penting. Ketika mereka melawan City kemarin, mereka dikejutkan dengan gol KDB di menit awal, pada menit kelima. Sekarang bagaimana Klopp berusaha untuk mereka lebih dulu. Karena ini menarik pertemuan kedua tim ini. Ya, kalau di IPL, itu bermain di Anfield 2-2. Jadi secara global, dua pertandingan terakhir menghadirkan 8 gol. Luar biasa. Wajar karena dua tim ini kan dua tim yang punya gaya permainan terbuka, agresif, ofensif. Ini juga bisa terjadi di Wembley di semifinal Piala FA. Ya. Dan kita akan lihat akan banyak gol-gol yang akan terjadi. Makanya bagi Klopp, dia harus butuh gol pertama. Di Anfield juga mereka terus memimpin ya saat itu. Sebelum mereka bisa bermain 2-2 dan disamakan oleh Foden dan KDB. Setelah Mane dan Salah bisa membuat gol. Ya, tetapi berbalik ketika di Etihad. Selalu yang memimpin pertandingan adalah City. Dengan 2 gol mereka terus dikejar ya. Ketika KDB bisa membuat gol, Jota bisa mengejar dengan 1-1, Gapsu bisa membuat gol, dan Mane bisa menyamakan kedudukan. Jadi agak berbalik. Di Wembley kita akan lihat ya, apakah Liverpool akan lebih dulu membuat gol, karena ini dibutuhkan gol cepat ini penting buat Liverpool ya. Dan kita akan tunggu nantinya siapa yang akan memenangkan laga yang krusial ini, yang menentukan bagi kedua tim untuk bisa membuat sejarah. Terutama Liverpool, 4 trofi mereka dapatkan akan menjadi sejarah pertama buat mereka, dan treble bagi Pep Guardiola karena mereka bisa mengincar juara di Piala FA, di Liga Premier Inggris, dan tentunya di UCL. Ya, kita juga akan lihat nantinya sejauh mana City bisa melewati Madrid di semifinal, dan sejauh mana Liverpool melewati kuda hitam di Yellow Submarine Villarreal di babak semifinal. Kita nantikan duel di Wembley antara The Reds Liverpool menghadapi The Citizens Manchester City. Tetap menurut saya dengan 50-50 skor akan berakhir, mungkin kembali akan imbang ya, tetapi kedua tim akan mengakhiri laga mereka sekali lagi di 90 menit. Jangan lupa Anda mengirimkan pendapat Anda, komentar Anda, dan skor akhir untuk mendapatkan giveaway dari Bung Ropan dan PT SKA Prima Eva yang memproduksi Leones. Ciao.